Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuanda Puspitasari. Saya mahasiswa semester 3 Universitas Cyber Asia, program studi manajemen dengan nomor NIM 2202010100. Ini saya akan membuat video tentang digital innovative entrepreneurship dengan judul 10 Type of Innovation dengan dosen Ibu Rati Angguru Wilis. Terima kasih Bu Rati sebelumnya untuk soal UTS-nya, yang dimana saya mengerjakan tentang judul 10 Type of Innovation tersebut. Di sini saya ingin membahas 10 inovasi-inovasi menurut Trot tahun 2008, di mana sih inovasi adalah jantung atau pusat aktivitas dari setiap perusahaan karena inovasi berperan penting pada kelangsungan perusahaan, serta manajemen dan semua aktivitas antara lain pembentukan ide, pengembangan teknologi, proses pabrikan, dan pemasaran atau produk baru atau produk yang dikembangkan. Lalu pengertian umum dari inovasi itu tersendiri adalah proses atau hasil pengembangan pemanfaatan atau mobilisasi pengetahuan, keterampilan dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk yang memberikan nilai arti atau secara signifikan. Dan manfaat inovasi itu sendiri adalah mampu menyelesaikan suatu masalah atau bisa menggantikan hal lama yang dirasa penuh masalah. Seperti itu. Lalu macam-macam inovasi itu adalah banyak ya, macam-macam inovasi itu terdiri dari inovasi teknologi, inovasi transportasi, inovasi pendidikan, inovasi kesehatan, inovasi produk. Nah, pembagian inovasi ini ada dua, yaitu pertama adalah kinerja produk, yang kedua adalah sistem produk. Yang dimana pembagian dari inovasi adalah inovasi teknologi ini contohnya dari hasil budaya manusia yang berupa alat yang mempermudah aktivitas di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah telepon seluler sendiri, yang dimana setiap tahun pabrik selalu melahirkan ponsel baru dengan teknologi yang lebih canggih dari sebelumnya. Misalnya dulu HP hanya bisa SMS dan telepon saja, namun jika sekarang telepon sudah bisa mengirim gambar dan video. Atau dulu kita naik Gojek nih di pangkalan ojek ya, sedangkan sekarang ada aplikasi ojek online. Atau dari kemasan produk makanan yang dari berbahan mudah pecah ke kemasan yang lebih ringan dan mudah dibawa ke itu. Contoh pembagian dari inovasi. Lalu konfigurasi itu ada apa sih? Ada profit model, yang dimana profit model itu membedakan masa depan dan fungsional. Yang kedua adalah network, berhubung dengan orang lain untuk menciptakan nilai. Yang ketiga adalah struktur, menyelaraskan bakat dan aset. Yang keempat adalah proses, di mana gunakan metode unggul untuk melakukan pekerjaan. Nah, yang kedua juga ada offering, di mana offeringnya adalah produk performance, menghasilkan uang. Yang kedua, produk system, menciptakan produk dan sistem yang saling melengkapi. Service, mendukung dan meningkatkan nilai penawaran. Lalu ada experience. Experience-nya adalah channel, menyampaikan penawaran kepada customer. Service, mendukung dan meningkatkan penawaran. Brand, meningkatkan atau tingkatkan reputasi dan penawaran. Yang keempat adalah customer engagement atau bina interaksi Anda. Maksudnya membina customer itu dengan cara interaksi kita, dengan cara misalkan dia harus lagi membeli suatu produk atau bermerek. Nah, kita tuh manajemen interaksi kepada customer-nya tuh seperti apa gitu, dengan melalui email, mengucapkan selamat ulang tahun, atau kita interaksi apa mengirimkan di saat parcel ya, di saat lebaran atau hari raya besar seperti itu. Contoh customer engagement-nya. Lalu di sini saya memberikan contoh analisis studi kasus berdasarkan 10 types of innovation itu dari makanan, yaitu McDonald. Gimana sih sejarah dari McDonald ini adalah
McDonald merupakan restoran makanan cepat saji terbesar di dunia yang diawali pada tahun 1955 di California, Amerika Serikat, masuk ke Indonesia pada tahun 1991, tepatnya pada tanggal 23 Februari. Nah, gerai pertama McDonald yang kita tahu di Indonesia itu terletak di pusat perbelanjaan Sarinah, Jakarta Pusat. Lalu gerai McDonald di Sarinah dikelola oleh Bambang Nuryatno Rahmani melalui PT Ramako Gerbang Mas. Nah, saat itu PT Ramako Gerbang Mas hanya mengelola 13 gerai McDonald di Indonesia. Lalu pada tahun 1996, PT Ramako Gerbang Mas bekerja sama dengan PT Rekso Nasional Food atau RNF untuk mengembangkan bisnis McDonald di Indonesia. Dan kerjasama ini menghasilkan sebuah perusahaan patungan bernama PT Rekso Nasional Restoran atau RNR. Kita bisa lihat sejarahnya, dan di sebelah ini ada foto Bapak Bambang Nuryatno Rahmadi. Ini ada foto-foto McDonald pertama kali dibangun itu di Sarinah ya, pusat perbelanjaan Sarinah. Lalu inovasi apa sih yang McDonald kasih kepada pelanggan dan customer setianya di McDonald Indonesia? Terus berinovasi untuk memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggannya. Inovasi-inovasi tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari menu, layanan, hingga teknologi. Nah, di sini ada Taste of the World dari inovasi contoh menu dari McDonald's Indonesia menghadirkan menu-menu baru yang sangat inovatif dan menarik. Contohnya, menu Taste of the World yang terinspirasi dari cita rasa dunia seperti beef union stew dan egg burger, beef spicy Korean burger with egg, dan bubblegum McFlurry. Lalu yang kedua ada menu McDonald Signature Series yang menghadirkan menu-menu premium dengan bahan-bahan berkualitas tinggi seperti Grand Chicken Sandwich, Chicken McD Spicy, dan McSpicy Burger. Lalu contoh dari layanannya adalah memberikan pengalaman yang lebih nyaman dan mudah bagi pelanggannya. Nah, di sini contoh layanannya apa sih? Yaitu layanan drive-thru yang memudahkan pelanggan untuk memesan makanan tanpa perlu turun dari mobil. Yang kedua adalah layanan McDelivery yang memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman yang akan diantar ke rumah. Lalu offeringnya atau profit model keuntungan yang McD presentasekan seperti apa? Nah, profit model ini melibatkan perubahan dalam cara perusahaan menghasilkan pendapatan dan mengoptimalkan strategi keuangan mereka. Nah, McDonald ini mendapatkan keuntungan terbesarnya melalui penjualan menu makanan dan minuman. Contohnya, menu-menu yang paling menguntungkan biasanya adalah menu yang memiliki biaya produksi rendah, tapi harga jualnya tinggi, seperti burger dan kentang goreng. Lalu, lisensi dan royalti. McDonald memperoleh keuntungan dari franchise yang membayar biaya lisensi dan royalti untuk menggunakan merek dan sistem operasional. Nah, operasi McDonald ini semakin banyak franchise yang dimiliki, semakin besar pula keuntungan yang diperoleh dari sumber ini. Lalu yang ketiga adalah penjualan real estate. McDonald memiliki banyak properti seperti restoran dan kantor. Perusahaan memperoleh keuntungan dari sewa penjualan dan pengembangan properti tersebut. Pemasaran dan periklanan. McDonald dengan pemasaran dan periklanannya yang agresif. Strategi ini berhasil menarik pelanggan baru dan meningkatkan penjualan, sehingga menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Lalu network atau jaringan dari McDonald ini adalah seperti yang ada di gambar. Itu McDonald adalah salah satu perusahaan restoran cepat saji terbesar di dunia. Perusahaan ini memiliki lebih dari 38.000 restoran di 100 negara. Jadi untuk mempertahankan kesuksesannya, McDonald menerapkan berbagai strategi. Yang pertama itu adalah strategi pemasaran, strategi produk, strategi operasional, strategi digital, mengembangkan menu yang lebih beragam, menerapkan strategi pemasaran yang lebih kreatif, meningkatkan layanan pelanggan, memanfaatkan teknologi digital.
seperti ini dari fast store, food processor, ke distribusi, food manufacturer, ke distributor, lalu ke restoran, dari restoran langsung ke consumer. Ini adalah runtutan bagaimana sih makanan ini sampai di tangan kita dan kita makan secara apa ya, secara steril dan bersih ya teman-teman, seperti itu. Lalu configuration-nya itu apa sih? Jadi configuration ini struktur. Nah, konfigurasi dari McDonald dari struktur adalah sebuah konsep yang mengacu pada cara McDonald mengatur restorannya dan layanannya. Jadi konsep ini dirancang untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang konsisten dan nyaman dimanapun di dunia pelanggan berada. Desain restoran yang ramah dan menarik, menu yang sederhana dan mudah dinavigasi, adalah layanan yang cepat dan efisien. Lalu prosesnya tuh seperti apa? Berfokus pada serangkaian kegiatan yang saling keterkaitan yang dilakukan untuk menghasilkan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Contohnya, tahap persiapan, itu mempersiapkan bahan baku. Yang kedua adalah tahap produksi, mengubah bahan baku menjadi produk. Yang ketiga adalah tahap layanan, penerimaan, pesanan penyajian makanan, serta sampai pembayaran. Lalu produk performance-nya atau kinerja produk itu sendiri bagaimana? Kinerja produk McDonald's di Indonesia secara umum dapat dikatakan cukup baik. Hal ini tercermin dari pertumbuhan penjualan yang terus meningkat pada tahun. Produk performance kinerja produk, apa sih yang kinerja produk McDonald's di Indonesia secara umum dapat dikatakan? Nah, hal ini tercermin dari pertumbuhan penjualan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Secara spesifikasi, beberapa produk McDonald's ini memiliki kinerja baik di Indonesia. Nah, contohnya tuh apa sih? Nah, dari produk sistem performa ini ada yang namanya menu makanan Big Mac yang merupakan produk andalan dari McDonald's yang telah menjadi ikon bagi restoran cepat saji ini. Nah, produk ini memiliki rasa yang khas dan digemari oleh berbagai kalangan usia. Seperti itu. Nah, karena produk sistem itu dirancang untuk memastikan bahwa produk-produk McDonald's ini selalu berkualitas tinggi, konsisten dan terjangkau dengan elemen-elemen yang dicangkup. Standarisasi produk, produksi terpusat, pendistribusian efisien, seperti itu. Lalu experience-nya adalah layanan, service layanan McDonald itu sendiri adalah McDonald Indonesia menawarkan berbagai layanan untuk memudahkan pelanggannya menikmati makanan cepat saji yang lezat dan berkualitas. Itu melalui dine-in, take away, drive-thru, McDelivery, dan McDelivery Express. Jadi dengan berbagai layanan yang ditawarkan McDonald, Indonesia berupaya untuk memberikan pengalaman yang terbaik bagi pelanggannya. Lalu ada channel atau saluran. Ini mencakup perubahan dalam cara perusahaan mengirimkan produk atau layanan kepada pelanggan. Nah, di mana McDonald ini dapat ditemui di mal-mal atau di gerai teater makanan dimanapun pelanggan itu berada. Dan McDonald bisa dipesan melalui kurir McDonald maupun pengiriman cepat seperti GrabFood, GoFood, ShopeeFood, dan bisa dipesan melalui call center dari McDonald itu sendiri. Lalu brand dan message-nya, merek dan pesannya ini adalah McDonald telah sukses membangun brand yang kuat dan ikonik di seluruh dunia. Nah, hal ini tidak terlepas dari strategi branding yang komprehensif dan efektif yang diterapkan oleh perusahaan. Nah, McDonald sendiri ini telah lama dikenal dengan iklan-iklannya yang kreatif dan menarik. Iklan-iklan ini seringkali menampilkan produk-produk McDonald dengan cara yang menggugah selera, serta penyampaian pesan yang relevan dengan target pasar itu sendiri. Dan selain itu, McDonald juga sering menggunakan selebritas dan tokoh-tokoh populer sebagai endorse untuk meningkatkan brand awareness-nya. Dan juga produk-produk McDonald dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Produk ini juga diproduksi dengan standar kualitas yang tinggi dan konsisten, sehingga konsumen dapat selalu mengharapkan pengalaman yang sama di setiap kali mereka membelinya. Nah, masukan dari pelanggan dapat menjadi bahan evaluasi bagi McDonald untuk terus meningkatkan kualitas produk dan layanannya. Oleh karena itu, McDonald harus terbuka untuk menerima masukan dari pelanggan dan kualitas produk adalah hal yang paling penting bagi para pelanggan. Oleh karena itu, McDonald harus
memenuhi kualitas produknya yang dimana selalu terjaga mulai dari bahan baku, pengolahan hingga penyajian. Nah, customer engagement-nya ini mencakup cara perusahaan berinteraksi dengan pelanggan dan menciptakan ikatan emosional dengan mereka. McDonald memiliki basis pelanggan setia yang besar, dan pelanggan sering mengunjungi McDonald dan berinteraksi dengan mereka melalui berbagai saluran. Nah, pelanggan McDonald juga aktif di media sosial, berpartisipasi dalam kampanye, pemasaran, dan berbagi pengalaman mereka. Namun, penting untuk dicatat bahwa keterlibatan pelanggan McDonald itu sendiri tidak selalu positif. McDonald telah menghadapi kritik atas praktik bisnisnya, dari kualitas makanannya dan dampaknya terhadap kesehatan. Nah, untuk presentasi dari digital entrepreneurship, uh, sampai di sini dulu. Terima kasih Bu Rati untuk kesempatannya. Mohon maaf untuk video kali ini saya tidak maksimal karena saya yang kurang sehat. Atas perhatiannya, tidak mengurangi rasa hormat terhadap ibu dosen yang baik hati ini, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.